Ada kalanya, dunia begitu bising, namun di tengah kebisingan itu, ada satu suara yang nyaris tak terdengar, suara yang lembut, tapi mampu menenangkan seluruh jiwa. Manusia hidup dalam hiruk-pikuk. Kita mengejar banyak hal, pekerjaan, cinta, pujian, pencapaian. Namun semakin keras kita berlari, semakin jauh pula kita dari sesuatu yang paling kita rindukan, ketenangan batin. Setiap manusia, tanpa disadari, sedang mencari sesuatu yang sama. Bukan kekayaan, bukan kekuasaan, tapi ketenangan yang hanya datang dari Allah. Ketenangan yang membuat hati berhenti berlari, dan mulai mendengar. Mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa. Karena di dalam jiwa yang tenang, Allah berbicara tanpa suara. Ia tidak berfirman melalui kata-kata, tapi melalui rasa. Dan hanya mereka yang hatinya bersih, yang mampu menangkap isyarat itu. Saat hati tenang, Allah berbicara. Kalimat itu bukan sekadar nasihat, tapi undangan ilahi, panggilan untuk kembali kepada pusat dirimu sendiri, tempat di mana Allah menunggu dalam diam. Dan perjalanan ini bukan tentang mendengar suara dari langit, melainkan menemukan suara Allah di dalam dirimu sendiri. Sebuah perjalanan sunyi, penuh perenungan, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada Sang Pemilik segala suara. Maka, mari kita mulai perjalanan ini. Perjalanan untuk belajar mendengar suara Allah di dalam jiwa. Allah tidak berbicara dengan kata, tapi dengan rasa. Kadang kita bertanya, mengapa Allah diam ketika kita berdoa? Mengapa tidak ada suara dari langit yang menjawab permohonan kita? Mengapa semua terasa senyap, seolah langit tertutup? Namun diamnya Allah bukan berarti Ia pergi. Justru di balik diam itu, ada percakapan yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Suaranya bukan sesuatu yang bisa didengar dengan telinga, tapi dapat dirasakan oleh jiwa yang tenang. Setiap kali kamu ragu, tapi tiba-tiba hatimu menuntun pada pilihan yang baik, itu bukan kebetulan. Setiap kali kamu bersedih, lalu tiba-tiba merasa damai tanpa sebab, itu bukan hal biasa. Itu adalah cara Allah berbicara padamu, dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sadar. Tapi suara itu begitu lembut, begitu halus, hingga tidak akan pernah terdengar oleh hati yang sibuk dengan dunia. Jika hatimu penuh dengan pikiran dunia, ambisi, atau amarah, suara ilahi akan tenggelam di dalam kebisingan dirimu sendiri. Karena itu, mendengar Allah bukan tentang memperbesar telinga, melainkan tentang menenangkan batin. Seperti permukaan air danau yang tenang, ia mampu memantulkan cahaya langit. Tapi bila airnya bergelombang, pantulan itu hilang. Demikian pula hati manusia, ketika ia tenang, ia memantulkan cahaya Allah. Ketika ia gaduh, pantulan itu hilang dan suaramu sendiri menenggelamkan suaranya. Sesungguhnya di dalam diri manusia, ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasadnya. Jika ia rusak, rusaklah seluruh jasadnya. Itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah tempat di mana Allah berbicara. Dan perjalanan spiritual bukan tentang mencari suara di luar, melainkan menjernihkan ruang di dalam agar suara itu dapat terdengar kembali. Maka, langkah pertama untuk belajar mendengar Allah, bukan dengan berbicara lebih banyak, tetapi dengan belajar diam. Dalam keheningan itu, kita mulai sadar bahwa dunia terlalu ramai untuk mendengar Allah. Dan jika kita ingin mendengarnya lebih jelas, kita harus menyucikan hati dari kebisingan dunia. Kau takkan mendengar Allah di tengah teriakan dunia. Dunia tidak pernah benar-benar sunyi. Ia selalu berbicara, lewat notifikasi yang tak berhenti, tuntutan pekerjaan, suara orang, dan bahkan pikiranmu sendiri. Setiap hari, hati kita diserbu oleh kebisingan yang tak terlihat. Bukan hanya dari luar, tapi dari dalam diri. Kecemasan, ambisi, penyesalan, rasa takut, dan keinginan untuk selalu diakui. Di tengah kebisingan itulah, suara Allah perlahan tenggelam. Bukan karena Allah berhenti berbicara, tetapi karena kita berhenti mendengar. Seperti seseorang yang berada di tengah pasar ramai, lalu mencoba mendengar desir angin, ia takkan mampu. Begitu pula jiwa kita. Selama hati masih ramai oleh dunia, suara ilahi hanya menjadi gema samar yang hilang tertiup pikiran sendiri. Maka,
Langkah kedua dalam perjalanan mendengar suara Allah adalah menyucikan hati dari kebisingan dunia. Proses ini bukan tentang meninggalkan dunia secara fisik, tapi tentang menata ulang kehadiran dunia di dalam diri. Bukan dunia yang harus hilang, tapi pegangan hati terhadap dunia yang harus dilepaskan. Kita sering mengira hati kita kosong, padahal ia penuh. Penuh dengan keluhan, penuh dengan nama-nama selain Allah. Padahal Allah tidak akan mengisi hati yang sudah dipenuhi oleh hal-hal lain. Untuk mendengarnya, hati harus menjadi ruang yang lapang. Tempat di mana tidak ada suara yang lebih keras dari zikir kepadanya. Allah tidak akan menempatkan dua cinta dalam satu hati. Jika kau ingin mendengarnya, keluarkan dunia dari sana. Menyucikan hati berarti menenangkan pikiran. Mulailah dengan istighfar, karena setiap istighfar bukan sekadar memohon ampun, tapi juga sebuah cara untuk membersihkan ruang batin yang selama ini dipenuhi oleh kebisingan. Setiap kali lidahmu mengucap astagfirullah, seakan kau sedang menyapu debu dari cermin hati. Semakin sering kau beristighfar, semakin bening pula pantulan cahayanya. Lalu, duduklah dalam diam. Biarkan tubuhmu berhenti, biarkan pikiranmu mereda. Disitulah, perlahan-lahan, kau mulai mendengar sesuatu yang sebelumnya tak terdengar. Bukan suara, tapi rasa yang menenangkan. Seolah seluruh semesta berhenti bergerak, dan yang tersisa hanyalah kehadiran Allah di dalam dada. Itulah momen di mana dunia terhapus dari kesadaranmu. Kau tidak lagi sibuk mencari jawaban, karena jawaban itu sudah hadir di dalam ketenanganmu. Dan di saat seperti itu, Allah berbicara bukan melalui kata, tetapi melalui kedamaian yang menetes halus ke dalam jiwamu. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketenangan bukan hasil dari dunia yang berhenti berisik, tetapi dari hati yang berhenti ikut berisik bersama dunia. Dan ketika hati itu hening, Allah mulai berbicara lagi. Pelan, lembut, seperti bisikan yang hanya bisa dirasakan oleh yang mencintainya. Diam bukan berarti hampa, diam adalah ruang tempat Allah berbicara. Setelah hati dibersihkan dari kebisingan dunia, perjalanan berikutnya adalah belajar diam. Diam bukan sekadar menahan ucapan, tapi menenangkan seluruh gerak batin, pikiran, keinginan, dan penilaian terhadap segala sesuatu. Karena seringkali, yang paling berisik bukanlah dunia di luar, tapi pikiran kita sendiri yang tak pernah berhenti berbicara. Manusia hidup dalam monolog batin yang tak henti, setiap detik, selalu ada suara dalam kepala. Bagaimana kalau gagal? Apakah dia mencintaiku? Aku harus jadi apa besok? Itulah kebisingan yang paling halus, suara ego yang menutupi getaran ilahi di dalam jiwa. Padahal, di balik setiap diam yang sungguh-sungguh, ada pintu menuju kehadiran Allah. Ketika lidah berhenti, dan pikiran mulai mereda, hati perlahan menjadi ruang kosong. Dan di ruang kosong itulah, Allah menampakkan dirinya dengan cara yang paling lembut, bukan dengan suara, tapi dengan rasa yang menuntun. Ada saat di mana kau tak perlu lagi bertanya kepada dunia, karena hatimu sendiri sudah menjawab dengan bisikan yang menenangkan. Itulah saat pertama kali seseorang benar-benar mulai mendengar. Bukan mendengar suara yang keluar dari mulut, tapi mendengar makna yang turun ke dalam dada. Suara yang bukan berupa bunyi, tapi berupa petunjuk. Ia datang tanpa kata, tapi jelas. Tenanglah, aku bersamamu. Namun untuk sampai ke tahap itu, seseorang harus berani menyendiri dalam diam. Tak semua orang kuat menghadapi kesunyian, sebab di dalam diam, topeng kita satu persatu terlepas. Yang tersisa hanyalah diri yang sejati, rapuh, telanjang di hadapan Tuhannya. Dan justru di titik itulah, Allah mulai berbicara. Aku dekat. Lebih dekat daripada urat lehermu. Ayat itu bukan sekadar firman, tapi pengalaman batin bagi mereka yang menapaki jalan sunyi. Dalam diam yang penuh kesadaran, seseorang mulai merasakan bahwa jarak antara dirinya dan Allah hanyalah ilusi. Selama ini, yang memisahkan hanyalah suara-suara batin yang tidak pernah diam. Begitu semua itu tenang, yang tersisa hanyalah kehadiran. Kehadiran itu tidak butuh kata. Ia tidak butuh tanda. Ia hanya butuh keheningan yang penuh iman. Dan di dalam keheningan itu, Allah mulai mengajar manusia tanpa huruf dan tanpa suara. Ketika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta.
Dan jika ia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Diam adalah bentuk tertinggi dari kedatangan. Ketika kau berhenti melawan, berhenti berargumen, berhenti membuktikan, disitulah Allah berlari mendekat kepadamu. Karena ia takkan datang pada hati yang sibuk berbicara. Tapi ia akan menetap pada hati yang diam dalam tunduk dan percaya. Maka, jangan takut pada diam. Di sanalah Allah menunggu untuk berbicara padamu, dengan bahasa yang tak bisa dijelaskan oleh manusia manapun. Namun ketika kita mulai mendengar suara di dalam diri, sebuah pertanyaan baru muncul. Apakah suara ini dari Allah, atau dari diriku sendiri? Di sanalah ujian sejati dimulai, membedakan ilham ilahi dari bisikan nafsu. Tidak semua yang berbicara di hatimu adalah Allah. Ketika seseorang mulai tenang dan terbiasa dengan keheningan, ia akan mulai mendengar sesuatu yang lembut dari dalam dirinya. Kadang berupa dorongan, kadang berupa kata yang seolah muncul begitu saja, lakukan ini, atau jangan lakukan itu. Namun di titik ini, perjalanan spiritual mulai memasuki wilayah yang sangat halus dan berbahaya. Sebab tidak semua suara yang terdengar di dalam diri adalah suara ilahi. Ada suara lain yang meniru, yang lembut tapi menipu, bisikan nafsu dan syaitan. Perjalanan hati menuju Allah bukan hanya soal mendengar, tapi juga soal mengenali dari siapa suara itu berasal. Karena setan tidak datang dengan wajah gelap dan suara keras. Ia datang dengan bisikan yang terasa benar, dengan alasan yang tampak bijak, dengan keinginan yang seolah mulia. Padahal ujungnya menjauhkanmu dari Allah. Syaitan menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia. Maka, bagaimana membedakannya? Suara Allah datang dengan ketenangan. Ia tidak tergesa-gesa. Ia tidak memaksa. Ia menuntunmu dengan lembut, tanpa membuatmu takut atau resah. Setiap kali engkau menurutinya, hatimu menjadi ringan, damai, dan terasa lebih dekat dengan kebaikan. Itu tandanya suara ilahi sedang menuntunmu. Sebaliknya, suara nafsu datang dengan desakan dan kegelisahan. Ia membuatmu terburu-buru, menakut-nakuti kehilangan, membisikkan rasa takut akan kekurangan, atau membungkus keinginan dunia dengan kalimat yang seolah-olah spiritual. Ia akan berkata, lakukan, agar kau dipuji. Atau, beramal, agar kau terlihat suci. Padahal di baliknya, tersembunyi keinginan untuk dipandang tinggi oleh manusia. Suara hati yang suci tidak membuatmu sombong. Tapi suara nafsu, bahkan dalam bentuk amal, selalu menumbuhkan rasa, aku. Aku yang berbuat, aku yang tahu, aku yang benar. Padahal di hadapan Allah, aku adalah penghalang terbesar untuk mendengarnya. Hati yang ikhlas tidak berbicara dengan aku, tapi dengan dia. Maka untuk membedakannya, jangan hanya mendengar isi suaranya, tapi rasakan apa yang terjadi setelahnya. Apakah hatimu menjadi tenteram, atau semakin gelisah? Apakah dorongan itu membuatmu dekat kepada Allah, atau justru sibuk membuktikan dirimu? Kadang suara nafsu terdengar seperti doa. Kadang bisikan setan terdengar seperti kebenaran. Namun jika engkau sabar, dan tidak tergesa menuruti setiap suara yang datang, maka Allah sendiri akan menyingkapkan yang benar dan yang palsu. Itulah sebabnya mengapa setiap pencari Allah harus belajar tawakuf, berhenti sejenak sebelum menuruti suara hati. Karena di dalam diam dan kesabaran, kebenaran akan menampakkan dirinya sendiri. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu. Kebenaran bukan hasil dari pendengaran, tapi dari ketundukan. Dan hanya hati yang tunduk, yang bisa mengenali kapan Allah berbicara, dan kapan nafsu sedang menirunya. Setelah kita mulai belajar mengenali suara ilahi, kadang muncul kegelisahan lain. Mengapa doaku belum juga dijawab? Padahal mungkin, Allah sudah menjawab. Bukan dengan kata, tapi dengan ketenangan yang diturunkan ke dalam hati. Kadang Allah tidak menjawab doamu dengan apa yang kau minta, tapi Ia menjawabnya dengan ketenangan di hatimu. Ada masa dalam hidup, di mana kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Malam demi malam bersujud, air mata mengalir di sepertiga malam. Namun langit terasa diam. Tidak ada jawaban. Tidak ada tanda.
Seolah Allah tak mendengar, seolah doa itu hilang tanpa arah. Di titik itulah, banyak jiwa yang goyah. Ada yang berhenti berdoa, ada yang merasa kecewa. Karena ia menyangka bahwa doa yang tak dikabulkan berarti Allah diam. Padahal, justru di saat itu, Allah sedang berbicara dengan cara yang paling lembut. Kadang Allah tidak menjawab dengan mengubah keadaan. Karena ia ingin mengubah dirimu terlebih dahulu. Doa bukan hanya permintaan yang naik ke langit, tapi juga proses penyucian jiwa agar layak menerima yang terbaik darinya. Maka, ketika sesuatu yang kau minta belum datang, bukan berarti Allah menolakmu. Mungkin ia sedang mendidik hatimu untuk berhenti mencintai hasil, dan mulai mencintai proses mendekat kepadanya. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Allah tidak pernah tidak menjawab. Ia hanya memilih cara yang berbeda dari yang kau bayangkan. Doa tidak selalu dijawab dengan, terjadi. Kadang dijawab dengan, tenanglah. Perhatikan baik-baik. Setelah kau berdoa, meski keadaan belum berubah, adakah hatimu terasa sedikit lebih ringan? Adakah rasa yang semula gelisah kini perlahan mereda? Jika iya, itulah jawaban dari Allah. Ia sedang berkata lewat rasa damai itu, "Aku mendengarmu. Bersabarlah, waktuku belum tiba." Ketenangan setelah berdoa adalah tanda bahwa Allah telah menurunkan jawabannya ke dalam hati. Jawaban itu bukan berupa benda, tapi berupa keyakinan yang menumbuhkan sabar. Dan keyakinan itu lebih berharga dari 1000 permintaan yang terkabul. Karena ia menandakan bahwa hubunganmu dengan Allah sudah lebih dalam dari sekadar pemberi dan peminta. Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Kalimat itu bukan janji bahwa kesulitan akan hilang segera, melainkan janji bahwa Allah akan menurunkan ketenangan di tengah kesulitan. Itulah kemudahan yang sejati. Bukan dunia yang berubah, tapi hatimu yang menjadi kuat. Jadi, jika malam ini kau berdoa dan langit masih diam, jangan kecewa. Diamnya Allah bukan tanda ia pergi, tapi tanda bahwa ia sedang mengajarimu mendengar dengan cara lain. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Bukan lewat jawaban, tapi lewat rasa tenteram yang tiba-tiba datang setelah sujudmu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Cukup di sini bukan berarti memiliki segalanya, tapi merasa cukup karena telah menemukannya. Dan ketika hatimu telah tenang, itulah tanda bahwa doa itu sebenarnya telah dijawab. Bukan oleh kata, tapi oleh kehadiran Allah di dalam dirimu. Setelah melewati ujian sabar dan penantian, jiwa yang mulai tenang akan belajar mendengar Allah dengan cara yang lebih halus lagi, melalui rasa syukur. Sebab, di balik setiap nikmat kecil, ada bisikan lembut darinya yang berkata, "Aku bersamamu." Saat Allah berbicara lewat rasa syukur, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu." Ada satu bahasa yang sangat halus, sering terlewat oleh banyak manusia. Bahasa syukur. Syukur bukan sekadar ucapan, "Alhamdulillah," di bibir. Tapi cara Allah berbicara melalui rasa cukup yang tiba-tiba hadir di hati. Kadang kita tidak sadar, di tengah kesibukan dan kegelisahan, tiba-tiba muncul detik kecil di mana dada terasa lega. Tidak karena semua masalah selesai, tapi karena kita tiba-tiba sadar, ternyata selama ini, aku masih memiliki begitu banyak. Itulah saat Allah sedang berbicara. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kesadaran. Kesadaran bahwa meski dunia tidak berjalan sesuai rencana, Allah masih menahan banyak hal buruk agar tidak menimpa kita. Ketika engkau bangun pagi dan masih bisa menarik napas, itu nikmat. Ketika engkau masih punya orang yang mendoakanmu diam-diam, itu karunia. Ketika engkau bisa meneteskan air mata saat berdoa, itu anugerah. Karena tidak semua hati diberi kelembutan untuk menangis di hadapannya. Syukur sejati lahir bukan dari kelimpahan, tapi dari kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap hal kecil. Ia tidak menunggu datangnya rezeki besar, tapi hadir bahkan saat hanya ada secangkir teh hangat dan hati yang tenang. Dan Dia telah memberikan kepadamu nikmat dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Perhatikan, Allah tidak berkata, "sebagian," tapi segala apa yang kamu mohonkan. Artinya, semua doa sebenarnya telah dikabulkan.
Hanya saja dalam bentuk yang mungkin belum kita pahami. Kadang engkau meminta kekayaan, tapi Allah memberimu rasa cukup. Kadang engkau meminta jalan keluar, tapi Allah memberimu kekuatan untuk bertahan. Kadang engkau meminta seseorang, tapi Allah memberimu kesendirian agar kau lebih mengenalnya. Itulah bentuk syukur yang paling tinggi. Bukan ketika kau menerima apa yang kau inginkan, tapi ketika kau mampu mencintai apa yang Allah pilihkan. Dan tahukah kau, syukur itu bukan hanya memanggil nikmat, tapi juga menyembuhkan jiwa. Sebab setiap kali hati mengucap, Alhamdulillah, energi keluhan yang gelap perlahan memudar, diganti dengan cahaya yang lembut dari dalam diri. Hanya hati yang bersyukur yang mampu melihat keindahan di tengah luka. Hanya hati yang bersyukur yang mampu tersenyum meski air mata belum kering. Karena ia tahu, apapun yang terjadi, Allah tidak pernah berhenti mencintainya. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ayat ini bukan teguran, tapi panggilan. Panggilan agar kita menjadi bagian dari sedikit itu. Golongan yang mampu mendengar suara Allah lewat nikmat-nikmat kecil yang sering terlupakan. Jadi malam ini, sebelum tidur, jangan hitung apa yang hilang. Hitunglah apa yang masih tersisa. Karena di sanalah Allah sedang berbicara lembut kepadamu. Aku masih bersamamu. Setelah seseorang belajar bersabar dan bersyukur, maka hatinya akan mulai berubah, menjadi lebih peka, lebih halus, dan mulai mengenali kehadiran Tuhan dalam setiap detak kehidupan. Disitulah perjalanan menuju makrifat sejati dimulai. Ada saat di mana seseorang tak lagi mencari Tuhan di luar dirinya. Karena ia mulai menyadari, Tuhan tak pernah jauh. Ia hanya tersembunyi di balik kabut ego dan kebisingan dunia. Dan ketika kabut itu perlahan menyingkir, hati mulai mengenalinya. Bukan dengan penglihatan mata, tapi dengan rasa yang dalam, lembut, dan tak terlukiskan. Hati yang telah mengenal Tuhan memiliki ciri yang khas. Ia tenang. Bukan karena hidupnya tanpa ujian, tapi karena setiap kali badai datang, ia tahu kepada siapa ia harus bersandar. Ia tidak terguncang oleh pujian, tidak tumbang oleh hinaan. Karena ia telah menemukan tempat pulang yang sejati, di hadapan Allah. Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Ketenangan itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa hatinya sudah mengenal sumber kedamaian itu sendiri. Ia tak lagi memaksa dunia agar sesuai keinginannya. Karena ia tahu, semua yang datang, baik bahagia maupun luka, adalah bagian dari pendidikan ilahi untuk menumbuhkan jiwanya. Ciri kedua dari hati yang telah mengenal Tuhan adalah lembut dalam menilai. Ia tidak cepat menghukum, karena ia melihat setiap manusia sebagai ciptaan Allah yang sedang berproses. Ia tidak sombong dalam ibadah, karena ia sadar, setiap sujudnya hanyalah izin darinya, bukan hasil kekuatannya sendiri. Hati seperti ini tidak banyak bicara, tapi dalam diamnya, ada doa yang mengalir untuk semua orang. Ia tidak membalas keburukan dengan keburukan, karena ia tahu, cahaya tidak pernah berdebat dengan gelap. Ia hanya menerangi. Ciri ketiga adalah rasa syukur yang hidup tanpa alasan. Ia tidak menunggu nikmat besar untuk bersyukur. Karena baginya, napas yang terhirup pun adalah tanda cinta Allah. Bahkan dalam kesakitan, ia bisa berkata, "Ya Allah, aku tahu Engkau masih menjagaku dengan cara yang aku belum mengerti." Dan ada satu tanda yang paling halus, air mata yang lembut. Hati yang mengenal Tuhan mudah menangis. Bukan karena lemah, tapi karena ia merasakan kasih Allah dalam setiap hal. Hingga tak sanggup menampungnya selain dengan air mata. Tangisnya bukan lagi karena kehilangan dunia, tapi karena terlalu rindu untuk kembali pada sumber cinta yang abadi. Hati seperti ini tidak butuh banyak kata untuk berdoa. Cukup dengan diam, cukup dengan satu bisikan. Ya Allah. Dan seluruh semesta dalam dirinya ikut bersujud. Sebab bagi jiwa yang telah mengenal Tuhan, setiap helaan napas adalah zikir. Setiap langkah adalah ibadah. Setiap peristiwa adalah ayat yang menuntunnya pulang. Dan pada akhirnya, hati yang telah mengenal Tuhan akan menjadi tempat singgah bagi kedamaian orang lain. Ia menenangkan siapapun yang mendekat, karena hatinya telah menjadi cermin dari kelembutan Allah.
Itulah hati yang hidup. Hati yang bernafas bersama zikir. Hati yang berjalan dalam cahaya. Namun, perjalanan menuju kedewasaan jiwa tidak berhenti di sini. Sebab Allah tidak hanya menumbuhkan cinta melalui ketenangan, tetapi juga melalui ujian yang membakar, cinta yang menyakitkan. Disitulah hati diuji, apakah ia benar-benar mengenal Tuhan, atau hanya mencintai kenyamanan darinya. Ada satu fase dalam perjalanan jiwa yang tak semua orang sanggup melewati. Fase di mana Allah mencintaimu dengan cara yang menyakitkan. Bukan karena ia kejam, tapi karena ia ingin kau mengenal cinta yang sejati, cinta yang menyucikan. Cinta Allah tidak selalu datang dalam bentuk pelukan yang hangat. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan, air mata, dan keheningan yang menusuk. Saat itulah Allah sedang berbicara dengan cara yang paling sunyi. Apakah engkau masih mencintaiku, bahkan ketika aku mengambil sesuatu darimu? Dan sungguh, kami pasti akan memuji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di mata dunia, ujian tampak seperti hukuman. Tapi bagi jiwa yang telah mengenal Tuhan, ujian adalah panggilan untuk naik derajat. Allah sedang memahat jiwamu dengan kesedihan, agar ia menjadi bentuk yang lebih indah di hadapannya. Kadang engkau berdoa dengan sepenuh hati agar seseorang tetap di sisimu. Tapi Allah menjauhkan dia. Bukan karena Allah ingin kau kesepian, tapi karena ia ingin kau kembali belajar bersandar hanya kepadanya. Sebab terkadang cinta kepada makhluk terlalu kuat, hingga menggeser posisi Sang Pencipta di dalam hatimu. Rasa sakit adalah tanda bahwa hatimu sedang dibentuk ulang. Seperti tanah liat di tangan Sang Pembentuk. Kau diuleni, diremukan, dibentuk, agar menjadi wadah yang mampu menampung cintanya. Semakin dalam luka itu, semakin dalam pula ruang yang ia ciptakan di hatimu untuk kasihnya. Hanya jiwa yang diuji yang bisa benar-benar mengenal makna rindu kepada Tuhan. Rindu bukan sekadar ingin bertemu, tapi kerinduan yang muncul ketika dunia terasa hampa. Dan satu-satunya tempat pulang hanyalah kehadapan Allah. Ketika cinta dunia pergi, Allah tidak sedang menghukummu. Ia sedang membersihkan jalan agar hanya ada satu cinta yang tersisa, cinta kepadanya. Itulah cinta yang tidak menuntut balasan, tidak bergantung pada kehadiran, tidak mati meski dunia berakhir. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka jika hari ini hatimu sedang patah, jangan tergesa menuduh bahwa Allah meninggalkanmu. Mungkin justru ia sedang mendekat, menyentuh luka itu perlahan, sambil berbisik lembut. Aku ingin kau mengenalku bukan karena aku memberi, tapi karena aku adalah cinta itu sendiri. Disinilah makna terdalam dari iman. Mencintai Allah bukan hanya saat bahagia, tapi juga saat terluka. Karena di balik setiap kehilangan, ada pesan yang sama, bahwa tidak ada cinta yang abadi, kecuali cinta dari Dia yang Maha Abadi. Setelah melewati luka dan ujian, hati yang dulunya penuh ego kini mulai bening. Ia tak lagi memantulkan dirinya sendiri, tapi mulai memantulkan cahaya dari sumbernya, Allah. Disitulah hati berubah menjadi cermin cahaya ilahi. Setelah luka, kehilangan, dan ujian yang menelanjangi segalanya, hati perlahan menjadi bening. Yang dulu berisi kebisingan kini menjadi hening. Yang dulu gelap oleh keinginan kini mulai jernih. Dan di dalam kejernihan itu, mulai tampak cahaya. Bukan cahaya dari luar, tapi cahaya yang selama ini tersembunyi di dalam diri, cahaya Tuhan. Cahaya itu bukan seperti sinar matahari. Ia tidak menyilaukan mata, melainkan menyinari jiwa dari dalam. Hati yang dulu penuh amarah kini lembut. Yang dulu sombong kini tunduk. Yang dulu meminta kini memberi. Semua perubahan itu bukan hasil usaha manusia semata, melainkan karena Allah telah menjadikan hatinya cermin bagi dirinya sendiri. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tak tembus. Di dalamnya ada pelita. Ayat ini bukan hanya metafora keindahan, tapi penggambaran dari perjalanan jiwa yang telah mengenal sumber cahaya itu. Cermin hati yang bersih akan memantulkan nur ilahi. Ia tidak lagi menjadi sumber cahaya, tapi menjadi pantulan dari sang cahaya, menerangi sekitarnya tanpa merasa dirinya bercahaya.
Ciri dari hati yang menjadi cermin Tuhan adalah tidak lagi memiliki aku yang terpisah. Setiap tindakan, ucapan, dan diamnya adalah karena Allah. Ia tidak mencari kehormatan, sebab ia tahu semua kemuliaan hanyalah miliknya. Ia tidak takut kehilangan, sebab ia telah melihat bahwa tidak ada yang benar-benar hilang dari sisi Allah. Dalam pandangan orang awam, ia tampak biasa. Namun bagi mereka yang peka, ada ketenangan yang terpancar dari kehadirannya. Ia seperti air yang tenang, tidak berisik, tapi menyejukkan siapapun yang menyentuhnya. Dalam diamnya, ada doa. Dalam senyumnya, ada kasih. Dalam matanya, ada cahaya yang membuat orang lain merasa dekat dengan Tuhan tanpa tahu kenapa. Hati yang telah menjadi cermin Tuhan tak lagi sibuk membuktikan kebenaran. Karena keberadaannya sendiri sudah menjadi bukti. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi, tidak menuntut. Karena ia tahu, tugasnya hanya memantulkan cahaya, bukan menciptakannya. Dan disitulah letak rahasia kedamaian sejati. Hati yang telah bening tidak lagi haus pujian. Tidak lagi takut dicaci, karena ia tahu siapa pemilik setiap kejadian. Ia hidup di dunia tapi jiwanya sudah terikat pada keabadian. Setiap kali ia menatap manusia, ia tidak melihat dosa mereka, tapi melihat betapa Allah masih menutup aib mereka dengan kasih. Setiap kali ia melihat penderitaan, ia tidak berburuk sangka, tapi berbisik lembut, barangkali Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah di balik ini. Inilah hati para kekasih Allah, hati yang telah luluh, lalu hidup kembali bukan dengan dirinya, tapi dengannya. Dan ketika seseorang mencapai tahap ini, ia tidak lagi berjalan sendirian, karena langkahnya kini menjadi bagian dari irama kehendak Tuhan itu sendiri. Maka bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Setelah semua perjalanan jiwa ini, dari pencarian, luka, hingga penyucian, akhirnya jiwa tiba di tempat awalnya, keheningan. Namun kali ini bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang penuh, tempat di mana Allah berbisik langsung ke dalam hati. Pada akhirnya, setelah seluruh perjalanan panjang, mencari, tersesat, menangis, disucikan, lalu tercerahkan, jiwa kembali ke titik semula, keheningan. Namun kali ini, keheningan itu bukan kehampaan, melainkan kedamaian yang penuh dengan kehadiran Allah. Inilah tahap terakhir yang sesungguhnya bukan akhir, melainkan pulang ke fitrah asal manusia, di mana hati tidak lagi berisik oleh harapan dunia, tidak lagi diracuni oleh ketakutan, karena yang tersisa hanyalah rasa, aku bersama Mu, ya Allah. Keheningan ini bukan berarti tanpa suara. Justru di sanalah terdengar suara yang paling jernih. Bukan dari luar, tapi dari dalam jiwa. Suara yang tidak menggunakan kata, tidak menuntut untuk dimengerti, karena ia dirasakan, bukan didengar. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada jiwa, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Ayat ini bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi gema abadi yang selalu bergetar di dalam hati setiap manusia. Setiap kali kita diam dengan benar, diam dari keluh kesah dunia, gema itu terdengar lagi, bukankah aku Tuhanmu? Dan jiwa menjawab dalam lirih, benar, engkau Tuhanku. Di titik ini, doa bukan lagi permintaan. Ia berubah menjadi percakapan lembut antara kekasih dan kekasihnya. Tidak ada lagi jarak antara aku dan engkau. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa sejak awal, ternyata tidak pernah ada perpisahan. Hati yang telah sampai di keheningan sejati tidak lagi sibuk mencari tanda, karena ia telah menjadi tanda itu sendiri. Ia tidak menunggu mukjizat, karena setiap napas adalah mukjizat. Ia tidak memohon agar Allah datang, karena ia sadar, Allah tidak pernah pergi. Keheningan yang suci bukan kosong, tapi penuh dengan cahaya, kasih, dan pengertian. Di sanalah segala tanya menemukan jawab, tanpa perlu kata. Di sanalah segala luka menemukan obat, tanpa perlu penjelasan. Sebab di dalam diam itu, Allah berbisik, aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Dan saat hati benar-benar menyadari kedekatan itu,
Seluruh pencarian hidup terasa seperti mimpi panjang yang akhirnya usai. Jiwa tersenyum, menatap dunia dengan lembut. Sebab kini ia tahu, setiap hal yang terjadi, baik manis maupun pahit, adalah cara Allah berbicara dan mendidiknya agar kembali pulang. Kini, tidak ada lagi pertentangan antara dunia dan Tuhan. Karena di mata hati yang telah tenang, segala sesuatu adalah wajahnya. Setiap daun yang gugur, setiap nafas yang dihembuskan, adalah zikir, adalah tanda, adalah panggilan. Dan begitulah, perjalanan jiwa berakhir di tempat ia bermula. Di dalam diri, di dalam hati yang hening. Namun kini, hati itu telah berubah. Ia bukan lagi ruang kosong, melainkan singgasana kecil tempat Allah berbisik. Disitulah puncak semua pencarian. Bukan pada pengetahuan, bukan pada keajaiban, tapi pada keheningan yang penuh kehadiran. Maka jika suatu hari hidupmu terasa gelap, berdiamlah sejenak. Kembali ke hening, kembali ke hatimu. Sebab di sanalah Allah menunggu, tidak di langit yang jauh, melainkan di dalam dirimu sendiri, berbisik lembut, "Aku tidak pernah meninggalkanmu."